Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya saham CPRE. Ini request dari subscriber Investor Happy. Nah, kita akan coba bahas ya. Nanti kita bahas dengan beberapa data, semoga bisa menjadi bahan tambahan untuk teman-teman semua. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa, kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. CPRE atau Cakra Buana Resource Energy. Nah, kita lihat dulu ya dari home company profilnya di CPRE ini. Shipping ya, dia masuknya shipping, or service-nya ya, flag charter, time charter, shipping management. Nah, ini or service-nya. Dan beberapa member dari CPRE ini ada Trans Maritim, PLN Batubara, Bukit Asam, sampai Harita Nikel. Jadi memang menarik ya di nikelnya ini. Kalau head nickel mungkin sudah terjadi tinggi ya. Kalau udah mulai tinggi, mungkin loadnya dari shipping juga akan naik ya. Kemungkinan seperti itu. Cuma ya lihat aja nanti ya. Nah, oke, kita akan bahas ya dari CPRE. Nah, nanti bahas seperti biasa, kita bahas dari beberapa data. Oke, kita lihat dari seasonality. Memang ini masih baru ya CPRE, jadi belum lama listing. Dan kalau kita lihat memang ini ya bulan Juni yang paling bagus, kenaikan hampir 100%. Ini naik. Kenapa? Karena baru 1 tahun guys, jadi belum bisa lihat pakai seasonality ya. Dan rata-rata ini masih nggak kemana-mana ya, Agustus sampai Desember kemana, karena masih di 50 aja. Februari itu turun. Nah, ini oke ya. Dan seasonality memang kurang bisa digunakan datanya ya, karena memang belum lama listing. Nah, berikutnya kita lihat ya dari company profile ya. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa bisnisnya itu di shipping. Nah, kita lihat dari shareholdernya. Nah, shareholdernya ini cukup menarik teman-teman ya. Ini ada PT Amodas Investment, ini 61%. Terus masyarakat ya, non market, jadi 20%. Berarti ini elektronik. Ini Republik Kapital Indonesia. Nah, ini saya pikir tadi Republik Indonesia gitu ya, saya pikir tadi. Setelah saya baca ulang, oh, Kapital Indonesia. Dan pemiliknya nanti kita bahas ya. Terus Herlin Visti ini 7,5%. Oke, nah Amodas ini pegang 60%. Nah, yang paling menarik tuh sini Republik Capital ini 11%. Nah, setelah tak telusurin, Republik Capital ini miliknya Pak Happy Apsoro. Pak Happy Apsoro ini ya menantu salah satu partai terbesar di Indonesia, salah satu partai terbesar di Indonesia. Nah, nanti cari sendiri. Dia tuh dulu pegang juga di PSKT lewat basis utamanya, basis utama, terus dulu di Mina. Nah, kalau kita lihat track record ya di PSKT seperti apa, saya pegang betul dari 50 naik ke 100 tak jual. Di Mina, kalau di Mina saya nggak ikutan ya, cuma harganya naik juga ya. Nah, seperti itu. Apakah nanti ini akan dimainkan sama ya, kita lihat nanti ya, karena itu kan probabilitas dari data ya. Nah, jadi belum tentu nanti data akan sesuai rencana kita, tapi paling enggak kita itu sudah ada data untuk penunggung, bukan asal gambler ya. Oh, ini gini. Nah, oke, dari number of shareholder ini sudah mulai kurang teman-teman ya. Per 30 November kurang atau minus 212 pegang sahamnya, tapi cukup masih banyak ya. Nah, untuk harganya listing itu di 108, sekarang di 50, jadi sudah turun 50% ya untuk harganya. Nanti teman-teman silahkan cek ya, ini siapa ya. Ini kalau nggak salah ini ya, ini juga megang saham di sini. Terus ada lagi satu ya, nanti cek aja teman-teman ya, ada kok datanya ya. Yang jelas ini miliknya Pak Happy ya. Nah, kalau nggak salah ya teman-teman ya, not kalau nggak salah ini miliknya Pak Happy Apsoro.
Oke, itu dari segang sahamnya ya, cukup menarik. Nah, kita lihat ya data lagi, insider nggak ada penjualan ya, ini pas waktu listing ya. Jadi dulu ini 61%, sisa, sebelumnya 70, jadi setelah ini terdelusi jadi 61, ini 11% ya pegang sahamnya. Nah, transaksinya kalau nggak salah di ini ya, di harga 100-an ya ini. Jadi ini kan 61 ya, kalau nggak salah sekitar 100-an teman-teman ya. Oke, ini dari insidernya nggak ada pergerakan ya sampai Desember ini ya. Video ini dibuat 19 Desember, belum ada gerakan. Ini Februari ini waktu listingnya, jadi ini nggak ngaruh sama sekali. Nah, kita lihat ya dari pemegang saham ya, sorry kok laporan keuangan ya. Nah, saya pikir tadi jelek ya teman-teman ya, ternyata nggak jelek-jelek amat ya, bahkan ya nggak ada problem menurut saya nih emiten ini ya. Nah, kita lihat dari laporan keuangan ya, ini segi asetnya dia sekitar punya aset ini saat ini sudah rupiah, jadi punya aset sekitar 208 miliar, ini asetnya ya 208 miliar. Nah, untuk liabilitas ya ini kecil, cuma 33 miliar. Jadi kita bandingkan hanya sekitar 15% ya dengan kalau kita bandingkan dengan asetnya sendiri, liabilitasnya, jadi cukup kecil, 50% dari asetnya itu kecil banget teman-teman. Nah, kita lihat untuk ekuitasnya ya tentunya nggak bagus ya di 174, dan ini naik ya secara ini naik dari secara per kuartal naik ya, dari sebelumnya 23 ya, sorry kok 23 guys. Nah, sebelumnya 91 ya, ini 91 naik jadi 147. Nah, ini secara ekuitas naik teman-teman ya. Nah, kita lihat dari pendapatan. Untuk pendapatan ini juga ada kenaikan teman-teman ya, dari 12 miliar naik ke 23 ya, sekitar 90% ya kenaikan dari pendapatan. Tapi untuk beban pokok juga naik dari sebelumnya 63 naik ke 10 miliar. Nah, untuk laba bruto ini naik ya hampir ya 100% lebih teman-teman ya. Jadi dari 5,7 naik ke 13,6, jadi 100% lebih kenaikan emiten ini ya. Nah, kita lihat dari labanya ya, laba labanya ini setelah pajak ya, laba setelah pajak. Jadi sekitar sebelumnya 2,6 naik ke 6,8, jadi sudah 300% ya, 250% lah ini kenaikan labanya. Nah, untuk EPS nya juga sama ya, naik ya dari 6,9 naik ke 1,51. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk IPS nya juga naik 100%, labanya naik hampir 250%. Untuk kas operasionalnya sama ya, tumbuh juga dari sebelumnya 4,8 naik ke 7,8. Nah, seperti itu ya. Nah, dari segi laporan keuangan sebenarnya nggak ada masalah. Cuma poin di sini yang menurut saya menarik tuh dari dari segi pemegang sahamnya teman-teman ya. Nah, ini ya, Republik Kapital Indonesia. Nah, kalau kita lihat track record sebelumnya, ini udah 2 kali ya, PSKT terus Mina. Nah, yang saya tahu ya, saya ngikutin itu. Nah, semoga aja ya. Saya lebih suka trading dengan lihat siapa pemegang sahamnya ya, karena cukup menarik nanti pergerakannya ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Silakan dianalisa kembali kalau ada data yang kurang sesuai, boleh diingatkan terus di kolom komentar. Kalau mau teman mau nambahin juga silakan aja tulis komentar. Kalau teman mau request emiten mana yang dibahas, silakan ya tulis komentar. Mau diskusi juga boleh nanti di grup Telegram Investor Happy aja. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.